Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatharani Ihza, NPM 18710045 dari kelas SI 4. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Ramdhani dengan mata kuliah PBO atau Program Berorientasi Objek. Jadi ini tugas beliau, penerapan kelas, metode. Ini tugas. Kita di sini pakai aplikasi NetBeans ya. Sebenarnya saya sudah selesai mengerjakan tugasnya sini, project UAS. Tapi akan saya buat dari awal lagi untuk memperlihatkan bagaimana cara kerjanya dari awal. Yang pertama-tama kita bikin dulu project baru. Java application. Next aja. Ini untuk membuat projectnya ini jangan dicontek. Lupa ganti namanya. Misalkan project UAS biasa aja. Rename. Maaf ya kalau agak ribet, masih sore banyak ada anak-anak di luar. Jadi kita bikin lagi source package-nya dengan nama misalkan UAS NPM, ujung NPM saya 0045. Kemudian kita bikin kelasnya. Kita bikin kelas. Nah, di sini Bapak Ramdhani itu minta kelas mahasiswa dulu. Kita bikin kelas mahasiswa namanya ya. Oke, finish. Kemudian beliau juga minta ada kelas mahasiswa, selain ada kelas mahasiswa ada mata kuliah sama nilai. Kita bikin dulu semuanya ya, satu-satu kelasnya. Mahasiswa, mata kuliah. Kemudian yang terakhir, nilai. Sudah semua, kemudian kita ini hapus aja ini. Oke, kita mulai codingnya ya dari awal ya. Nah, pertama kita di sini perlu yang namanya variabel. Ya, untuk pokoknya kalau awal coding kan biasanya kita butuh variabel dulu ya, atau kita bisa juga sebut atribut atau variabel lah biar enaknya, biar pahamnya ya. Biasanya kan kita nyebutnya variabel. Nah, beliau di sini mintanya untuk kelas mahasiswa itu variabelnya ada npm, ujungnya isi dengan npm kita, terus ada nama, prodi, kelas, dan nomor telepon. Sekarang kita buat satu-satu dengan coding public. Kemudian kalau variabel itu kan biasanya ada tipe datanya ya, ada tipe datanya macam-macam, ada string, integer, double,
boolean atau gimana, tapi kan di sini kita pakainya string. Kalau untuk npm ya, kalau npm kita pakainya string. Kenapa enggak integer? Karena kalau integer itu memang benar buat angka, tapi itu untuk angka yang bisa dihitung gitu, bisa diproses lagi, misalkan bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi kayak gitu. Kalau npm kan enggak bisa ya kayak gitu. npm kan kita punya masing-masing yang berbeda. npm string, npm ujungnya kasih npm kita 0045. Kemudian jangan lupa titik koma. Kemudian public, habis npm ada nama, buat satu-satu ya. Sorry, salah tulis. Copy aja. Habis nama tadi ada prodi. Prodi, kemudian kelas, dan telepon. Ingat ya, kalau coding kayak gini, itu yang di depannya nggak boleh pakai huruf besar atau pakai huruf kapital. Nah, jadi ini beliau minta variabelnya kan semuanya udah tuh. Kemudian kita bikin coding untuk menampilkan data mahasiswa ini nanti. Kayak gini codingnya misalnya. Public void tampil data mahasiswa. Nah, ini kalau ini untuk menampilkan data mahasiswa nanti di akhir. Oke. Apa nih nanti yang bakal ditampilkan? Bakal kita tulis nih codingnya. Pakai system outprint. Dimana nanti akan keluar nanti kalau pas di run npm-nya. Ini sesuaikan sama yang di atas ini. npm-nya nanti kayak gimana, terus rumusnya plus npm 0045. Nah, maksudnya tuh apa? Kenapa jadi ada npm 0045? Karena ini kan variabelnya nih tadi nih. Supaya nanti dia mengeluarkan npm ini, nanti kita isi data npm 0045 ini apa. Codingnya kayak gitu. Terus lagi habis npm nama mahasiswa. Titik 2 plus nama 0045 yang nanti akan muncul nanti kita isi datanya yang nama 0045 itu. Kita copy aja. Habis nama ada prodi, kita isi dulu ininya ya, kelas, telepon.
prodi, program studi ya. Kelas, kemudian nomor telepon. Nah, sudah. Jadi kayak gini nanti pas tampil data mahasiswa nanti dia keluar ada NPM, ada nama mahasiswa, ada program studi, kelasnya apa, nomor teleponnya apa. Ini kita tambahin lagi. Nanti deh pas udah kelihatan hasilnya. Nah, kemudian ini udah ya untuk kelas mahasiswa. Kita isi lagi coding untuk mata kuliah. Sama seperti mahasiswanya tadi, kita perlu variabel atau atribut. Nah, tipe datanya apa? Lihat dulu, beliau nih, dosen kita ini mintanya apa di mata kuliah, ada atribut, kode MK, matkul, sama SKS. Tes ini satu-satu. Kode MK itu berarti kita isi string ya, kode MK. Ingat jangan pakai huruf besar kalau ininya. Kalau string sih itu tipe data kan khusus string aja yang bisa, yang boleh pakai huruf besar di depan. Integer juga nggak boleh pakai huruf besar. Satunya tadi mata kuliah. Mata kuliah ya pastinya string ya, kode tipe datanya. Matkul. Public. Nah, untuk SKS, kita tahu SKS itu pastinya angka ya. Jadi kita pakainya integer. Nah, kemudian sudah kayak gini, kita isi sama seperti di sini tadi. Nah, pakai public void tampil data mahasiswa untuk menampilkan nanti di akhir. Kalau kita run, kalau kita jalankan ya programnya, nanti dia akan tampil seperti yang ada di bawah sini. Nah, mata kuliah juga sama seperti itu, kita pakai di public void tampil mata kuliah, tampil data ya, tampil data mata kuliah. Setelah itu apa nih nanti yang akan ditampilkan sama data mata kuliah nanti? Itu biasa pakai SOUT yang akan ditampilkan kode mata kuliah ya. Ini kode MK, kode mata kuliah kan. Kode mata kuliah plus satu kodenya nanti, kode MK kan. Tuh. Kemudian mata kuliah kita copy aja langsung biar cepet. Mata kuliah plus matkul. Kemudian SKS. Nah, udah. Jadi kayak gitu untuk nanti mata kuliah datanya akan keluar seperti ini nanti ya. Kemudian yang terakhir nilai. Seperti biasa kita perlu variabel atau atribut ya.
Nah, nih mintanya, dosen kita nih mintanya apa dinilai itu. Nih ada banyak, ada ID, NPM, nama, kode kode MKS ini mungkin maksudnya kode MK ya, sama kayak ini, kode mata kuliah. ID, NPM, nama, kode MK, matkul, nilai, dan bobot. Apa tuh? ID. Kalau ID itu integer. Kenapa integer? Sulit ya jelasinnya. Kayak ID itu seperti kayak angka yang diurutkan. Bisa kayak 1, 2, 3. Gitu kan. Jadi kayak bertambah, kayak ditambah 1, ditambah 1. Jadi ID itu tipe datanya integer. Kayak gitu. Sorry ya kalau belibet nih ngejelasin. Beda dengan NPM. Kalau NPM kan nggak bisa ditambahkan ya. Kalau ID ya kayak gitu. Apa beliau tadi minta? NPM. Kalau NPM tadi string ya. Kode MK. Sorry. Belum kita kasih tipe data. Salah sedikit bisa error, jadi hati-hati. Mata kuliah. String, matkul. Nilai. Kalau nilai, kira-kira integer apa string? Yang pastinya integer. Karena nilai itu pasti bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, bisa dibagi. Tuh. Terakhir tadi bobot ya. Kalau bobot itu waktu awal saya bingung juga ya apa bobot itu. Kemudian saya tanya sama kakak saya, maksudnya bobot itu apa? Kemudian kata kakak saya itu tuh kayak semacam kayak kontrak kuliah yang misalkan absen 30%, UTS 70%, UAS 80%, misalnya kayak gitu kan, yang kayak persen-persenan kayak gitu. Nah kan angka ya, tapi persen. Karena di coding itu nggak ada untuk persenan, jadi kita pakai koma. Nah kalau koma itu berarti kita pakai double. Kan double khusus tuh sama untuk yang pakai koma-koma bobotnya tadi. Kayak gitu. Jadi satu ya kita ada double untuk tipe datanya. Kemudian selanjutnya sama seperti yang lain, nanti kalau kita mau menampilkan data nilai ini, apa yang mau ditampilkan? Nah, codingnya ya kayak gini, sama kayak mata kuliah dengan mahasiswa tadi. Pakai public void. Tampil data nilai. Di sini sebenarnya terserah aja ya mau namain apa, tapi biar enak menjelaskannya, tampil data nilai, biar bagus lah. Bentar, lupa. Itu beda, bukan pakai titik koma. Kemudian sama dengan yang lain juga, apa yang akan nanti ditampilkan di sini kan nanti keluarnya kayak gini, kode mata kuliah SKS. Nanti apa yang bakal kita tampilin nih? Oke lagi. So, tuh. Yang pertama ID.
ID nanti keluarnya angka ya. Kemudian ID. Kemudian apalagi tuh? Urutkan. NPM. Sorry. Salah. Harus di luar tanda petik ya. Kemudian kita copy aja langsung biar cepet. Habis NPM kita isi kode mata kuliah. Sini kita ganti juga kode MK. Sini juga ganti mata kuliah. Mata kuliah ada nilai, masukkan sini nilai juga. Terus yang bobot tadi. Ingat ya, nanti bobot kita isi pakai koma. Nah, sudah kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita lanjutin lagi nih codingnya. Nggak sampai di sini aja, karena kalau sampai di sini aja nanti belum selesai lah codingnya, nggak tampil apa-apa, belum tampil apa-apa. Nah, untuk menampilkan ini semua, kita gabung. Pakai codingnya public void public static void main. Ini untuk mencakup semua nanti. String, atau kita kayak gini aja deh biar untuk mempersingkat. PSVM. Nah, gitu. Cuma menjelaskan tadi itu pakai ini untuk mencakup semua coding yang akan ditampilkan nanti. Ini mainnya ya, artinya tuh utamanya lah. Kemudian apa nanti yang bakal ditampilkan? Kita bikin kayak objek baru lah ya. Misalnya ini nanti kan kita tampilkan di awal tuh mahasiswa dulu. Jadi mahasiswa satu misalnya ya, sama dengan new. Ini harus sama kayak yang di sini, harus pakai huruf besar nih. Kenapa harus mahasiswa satu sama dengan new mahasiswa? Karena emang codingnya kayak gini. Nah, kan kita mau nampilkan mahasiswa dulu tuh, harus sama namanya sama kelas. Ini kan kelasnya mahasiswa nih, huruf M-nya huruf besar, jadi harus kita samakan. Mahasiswa satu ini terserah aja, tapi kan karena kita namain mahasiswa, jadi ya kita namain mahasiswa satu lah ya, biar bagus lah, biar rapi. Kemudian isi codingnya adalah mahasiswa satu titik atau dot npm 0045 sama dengan apa nih, misalkan npm saya ya 18710045. Nah, jadi di dalam
di dalam main ini kita mengisi data yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, berhubungan kan nanti kata saya yang ujungnya di sini kan kita isi kayak gitu. Nanti kan keluar NPM. Nah, nanti dia keluar apa nih, ini kan NPM 0045 ini isinya 18710045. Jadi mengisi data lah intinya kayak gitu. Langsung kita copy aja biar cepet. Harus sama ya, di sini namanya mahasiswa 1 dengan di sini nih. Mahasiswa 1 juga harus sama. Berapa tadi? NPM kemudian nama prodi kelas telepon. Namanya kita isi pakai nama saya ya. Prodi saya sistem informasi. Saya kelas SI 4A. Nomor telepon kita terserah aja ya. 08 acak. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkan data ini nanti, ini semua yang udah kita isi ini, kita pakai bentar. Kita pakai mahasiswa 1 dot tampil data mahasiswa. Itu nanti untuk menampilkan, kalau nggak ada ininya, percuma, ini nggak bakal tampil ini semua ini. Nggak bakal tampil. Jadi harus ada tampil data mahasiswa untuk menampilkan yang di sini nanti nih. Sama kan tampil data mahasiswa. Nanti dia tampil nih kayak gini. Ada NPM, ada nama mahasiswa, program studi, kelas, telepon, dan hasilnya nanti ini nama-namanya yang udah kita isi datanya. Ini kita lanjutin lagi. Habis mahasiswa, ada mata kuliah. Sama ikutin nama kelas yang udah kita bikin, mata kuliah. Mata kuliah 1. New mata kuliah. Oke. Intinya sama-sama aja ya, cuma kita ubah nama-namanya aja. Nah, langsung aja dah kita kuliah 1. Apa tadi yang pertama nih, langsung keluar kode MK. Apa nih mau kita isi apa kode mata kuliahnya. Misalkan kalau kode mata kuliah itu angka ya, tapi angka yang bukan untuk ditambahkan, jadi bukan integer. Misalnya 0023 lah, 4 angka. Kemudian lanjut lagi, bab matkul. Dengan ini mata kuliah apa? Program beroperasi objek. Contohnya kayak gitu. Lanjutnya mata kuliah SKS. Nah, karena integer, kita nggak usah pakai perintah tanda petik lagi. Karena ini angka ya. Kalau PBO ini kayaknya 4 ya SKS-nya.
Kemudian, nah, untuk menampilkan data ini, kita mata kuliah 1 dot tampil data mata kuliah itu langsung untuk menampilkan ini tadi nih semuanya hasilnya nanti. Terus mata kuliah nilai ya. Kalau nilai sama aja ya, codingan sama juga kayak di atas. Kita samain sama nama kelasnya. Sorry, nggak pakai 1. New. Nah, tulis. Nah, langsung aja kita mengisi data. Ini saya langsung tulis nih. ID dulu pertama ya. ID-nya misalkan urutnya 1. Terus nilai NPM. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Ini kan NPM nih. Di mahasiswa kita udah ngisi data NPM juga. Nih. Jadi kan kita nggak perlu lagi nih nulis NPM lagi di sini. Soalnya nanti kan double ya, bisa error lah ya anggapannya. Nah, karena kita udah mengisi data yang di sini, jadi tinggal kita isi apa nih? Data yang ada di sini kan 18710045. Codingannya ini kan. Nah, jadi kita perlu ininya. Codingannya ini untuk nanti menampilkan yang ini. Jadi kita nggak perlu lagi kan nulis ini ya 18710045 kayak gitu, tinggal ininya aja, codingannya ini aja. Kita copy aja ya. Kayak gitu. Lanjut. Nilai 1 udah habis. NPM kode MK. Sama kayak NPM, kita kan udah ngisi kode MK di mata kuliah kan. Nah, kode MK-nya 0023. Nggak perlu kita tulisin lagi, tinggal kita tulis ini aja. Untuk nanti menampilkan hasilnya ini 0023. Kayak gitu, jadi dia nggak ke double. Matkul. Di sini saya coba untuk menjelaskan serinci-rincinya ya. Sebisa saya. Sama kayak yang lain juga, ini udah ada, udah kita isi datanya ya. Yang matkul, jadi kita tinggal copy aja codingnya ini. Di matkul ada nilai 1 nilai. Nah, karena nilai belum, jadi kita isi aja datanya. Misalkan nilainya kita kasih 80 ya. Oke, betul. Bobot yang terakhir. Nilai bobot ya. Nah, bobot itu ingat kita tadi kan misinya harus pakai koma. Karena bobot itu kan persen. Di coding nggak ada persen, nggak ada untuk persen, jadi kita pakai koma. Misalkan
iya terserah aja ya, 0,5 misalnya, bukan pakai koma ya, pakai titik tapi anggapannya koma, kayak gitu. Untuk menampilkan data nilai ini tadi, kita perlu tampil data nilai. Tampil data. Nah, maka nanti akan keluar datanya ini semua. Oke, coba ya, coba kita run untuk melihat gimana hasilnya. Nah, gini hasilnya nih, ini ada NPM kan nih, sudah nih semua nih. NPM, kelas, telepon, terus ada kode mata kuliah, ini mata kuliahnya, SKS-nya, ID. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tapi kan jelek nih, nggak ada jaraknya nih. Nah, kita kasih jarak dulu. Kita kasih jaraknya di sini. Nah, di codingan ini supaya nanti dia keluarnya ini sama aja nih, ini artinya jarak ya. Diberi jarak. Oke, save dulu, kita run lagi. Nah, tadi kan ada jarak di sininya, jadi tampilannya lebih rapi gitu. Ini udah berapa menit saya jelasin? 37 menit. Oke, sebenarnya ini untuk tampil satu data aja ya. Sebenarnya saya bisa aja jelasin lagi untuk menampilkan dua data, misalkan namanya berbeda, misalkan ada nama saya, nanti ada nama siapa lagi, terus ada mata kuliah apa lagi, ada nilai apa lagi. Sebenarnya bisa sama aja codingannya kayak gini, tapi yang beda itu kan baru tuh. Jadi kita buat yang baru lagi, misalkan ada 2 mahasiswa, jadi kita buatnya mahasiswa 2. Kayak gini juga codingnya. Mahasiswa 2 NPM kayak gini, nanti ngisi datanya yang beda. Di sini ngisi datanya misalkan NPM-nya berapa, namanya siapa, prodinya apa, nanti beda. Jadi keluarnya ada 2 data lah kayak gitu. Kayaknya segitu aja yang bisa saya jelasin. Saya mau ngejelasin lagi kalau misalkan ada 2 data tapi waktunya udah kelamaan. Udah 37 menit, hampir 40 menit. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin. Saya mencoba untuk menjelaskan serinci mungkin setahu saya ya, dengan coding yang semudah mungkin lah, nggak ribet ya, dengan coding semudah mungkin yang bisa dipahami. Oke, jadi coba kita run lagi sekali ya. Nah, ini data yang tadi sudah kita isi semuanya, muncul kan? Oh ya, ada satu yang kelupaan. Ada satu yang kelupaan, sorry. Nah, yang dibobot ini tadi, kan biasanya keluarnya persen ya. Nah, rumusnya itu, kan saat di run tadi, keluarnya masih kayak gini. Masih bentuk koma, 0,5. Untuk merubah jadi ke persen, bobot ini, coding bobot ini kita kali 100. Kayak gitu. Plus persen. Nah, kenapa ditambahin ini nanti keluarnya
ada tanda persennya. Coba sekali lagi kita rem ya, sekali lagi. Terakhir, kita save dulu. Nah nih, benar. 50%. Oke, sorry ya tadi kelupaan. Ini kan jadi semuanya udah benar. Bobotnya 50%, 80 mata kuliah PBO, kodenya ID 1, SKS 4. Jadi mungkin sekian gitu aja yang dapat saya jelasin. Sorry tadi sempat kelupaan. Oke, udah 40 menit kayaknya. Oke, udah sekian. Itu aja yang dapat saya jelasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.